Hai Diajeng, masih semangat puasanya kan? Nah kali ini tim Diajeng berkunjung ke Rumah Sakit Pratama yang ada di kota Yogyakarta. Sebelum masuk pun protokol kesehatannya juga diterapkan ketat. Setelah itu barulah bertemu dengan petugas sesuai dengan keperluan dan mengambil nomor antrian. Nah kali ini saya mau bertemu dengan dokter, kita mau tanya-tanya nih tentang bagaimana menjaga pola makan dan kebiasaan selama puasa. Nah Diajeng pasti tahu kan kalau bulan puasa ini kita menahan untuk tidak makan dan minum selama lebih dari 12 jam. Walaupun begitu tidak serta-merta menurunkan aktivitas kita selama berpuasa. Selain itu tentu kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita santap plus kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengatur makan, aktivitas, dan juga pola tidur selama menjalankan ibadah puasa? Kita simak penjelasannya yuk! Yang pertama untuk menjaga pola makan yang terpenting yaitu adalah makanannya dipilih yang mengandung gizi yang lengkap ya. Yaitu mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayur dan buah-buahan. Untuk menjaga daya tahan tubuh itu pertama harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup 6-8 jam sehari itu penting juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Kedua, makan yang cukup, makan yang tadi mengandung gizi yang lengkap itu juga penting. Dan ketiga, menghindari stres seperti itu. Lalu juga harus menghentikan ya kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol, itu juga harus dihentikan karena itu juga akan menghambat daya tahan tubuh. Yang kedua untuk aktivitas fisik ya, puasa bukan merupakan suatu hambatan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Olahraga juga tetap disarankan. Olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga dengan intensitas yang ringan atau sedang seperti jogging atau jalan-jalan atau olahraga yoga boleh, atau juga yang dianjurkan adalah bersepeda. Jadi intinya olahraga yang intervalnya ringan atau sedang, tidak dianjurkan olahraga yang HIIT ya, high interval tidak dianjurkan. Lalu olahraga juga disarankan itu 20-30 menit dalam satu hari, itu boleh dilakukan 4-5 kali dalam satu minggu ya. Seperti itu. Kalau untuk waktunya memang juga harus dipilih ya waktunya. Boleh setelah subuh, setelah sahur gitu, atau sebelum buka, atau setelah tarawih. Jadi sebelum tidur itu juga boleh. Gak cuma tentang mengatur makan dan aktivitas saat puasa, tapi puasa juga jadi hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang memiliki riwayat seperti sakit mah dan diabetes mellitus. Tidak boleh sembarangan menyantap makanan, harus diperhatikan kandungan gizi yang tepat dikonsumsi agar selama puasa lancar. Kira-kira makanan apa ya yang cocok bagi mereka yang memiliki riwayat mah dan diabetes? Kalau untuk penderita diabetes dan penderita sakit lambung sebenarnya untuk makanan tidak berbeda jauh ya. Seperti untuk penderita diabetes memang pertama disarankan tetap makan 3 kali sehari, yaitu saat sahur, saat buka, dan setelah tarawih dengan porsi mungkin untuk sahur 40%, saat buka 50%, setelah tarawih 10%. Dan untuk waktunya kalau untuk sahur sebaiknya memang jangan terlalu jauh dari imsak. Kalau saat buka ya nanti segera setelah itu makan. Memang dianjurkan makannya itu bertahap. Jadi pertama minum air putih mungkin bisa dengan kurma seperti itu, baru setelah itu makan besarnya paling enggak agak dikasih jarak ya. Lalu untuk penderita diabetes memang makanan-makanan seperti makanan yang terlalu manis juga tidak boleh. Makanan-makanan berlemak yang terlalu tinggi kadar lemak seperti yang digoreng-goreng juga sebaiknya dihindari. Pertama karena meningkatkan kolesterol, kedua juga makanan-makanan yang berlemak itu biasanya kalorinya tinggi, otomatis nanti akan meningkatkan gula juga. Lalu selain itu juga makanan-makanan yang kadar indeks glikemiknya terlalu tinggi itu juga sebaiknya dihindari. Lalu untuk pada penderita penyakit lambung ya, kalau untuk penyakit lambung memang
makanannya itu porsinya tidak boleh yang terlalu banyak. Jadi makanlah porsi secukupnya. Lalu untuk saat makan juga makanan yang terlalu pedas, terlalu asam sebaiknya dihindari. Lalu untuk saat habis makan nggak boleh langsung tidur ya. Makan sahur kadang habis makan terus langsung tidur ya, itu akan meningkatkan resiko reflux. Dan itu bikin perut kembung, reflux, asam lambungnya akan naik. Nah itu biasanya akan mencetuskan rasa nyeri di perut. Lalu untuk saat tidur, kalau pas buka juga sebaiknya setelah makan itu jarak antara makan sama tidur maksimal paling tidak harus ada 3 jam. Karena tadi kalau misalkan terlalu pendek tadi resikonya reflux, itu aja. Dan yang harus perlu diingat ya Jeng, sahur jadi hal yang penting untuk memulai puasamu. Jadi tubuh kita bisa menyimpan makanan selama menjalankan puasa. Jika tidak, dikhawatirkan tubuh bisa dehidrasi karena kurangnya cairan dalam tubuh dan memberikan efek lesu saat beraktivitas. Lalu yang terpenting juga jangan sampai melewatkan waktu sahur. Jadi makan sahur jangan sampai dilewatkan. Konsumsi suplemen seperti vitamin dan seperti itu boleh jika memang diperlukan ya. Lalu pada saat sahur memang sebaiknya dipilih karbohidrat yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum yang utuh atau juga oatmeal, itu karena dia mengandung karbohidrat kompleks dan serat-serat yang dia dicerna lebih lama oleh tubuh sehingga akan mempertahankan rasa kenyang di dalam tubuh kita, seperti itu. Yang kedua, kita harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan sebaiknya menghindari minuman yang mengandung kafein seperti teh atau kopi karena itu akan meningkatkan pengeluaran cairan lewat air kemih, jadi akan cenderung dehidrasi. Dan yang ketiga adalah mengurangi makanan-makanan yang terlalu asin karena itu akan meningkatkan rasa haus, makanan yang terlalu pedas, dan juga yang penting juga adalah menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu tinggi kadar gula karena itu akan terlalu cepat dicerna tapi menimbulkan rasa mudah lelah ya. Seperti itu. Gimana Jeng? Jadi mulai sekarang harus memperhatikan makan dan minum ya, biar badan tetap fit dan tentunya bisa semangat jalani hari-hari selama puasa. Nah, sampai sini dulu ya episode Diajeng hari ini. Untuk tahu informasi menarik lainnya, jangan lupa saksikan Diajeng. Sampai jumpa.